Tanggal 28 Juli orang yang meminjamkan uang itu nagih sama saya Kak, katanya uangnya sudah ada. Saya terus ngencengin sholawat adrikmi sampai dapat 2000 kali Kak Mel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Rifa di Jember nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Rifa, saya dari Jember, Jatim. Halo Mbak Rifa, salam kenal ya. Saya sudah lama mengikuti Kak Mil dari tahun 2020 sampai sekarang. Banyak keajaiban yang saya rasakan, pengen banget buat testimoni dari dulu tapi saya ragu. Akhirnya saya tiap hari menonton YouTube, TikTok, dan Instagramnya Kak Mel. Tanggal 23 Juni pas hari Minggu ibu saya mendapatkan arisan sebesar 2 juta. Terus sorenya saya mendapatkan juga arisan sebesar 3 juta. Masya Allah, rezeki nomplok ya. Rencana buat acara sunatan anak yang pertama, ibu dan bapak bilang jangan disunat dulu anaknya, takut uangnya gak cukup. Habis itu ada saudara yang mau pinjam uangnya ibu sama ibu dikasih pinjam sisanya 1 juta punya ibu. Malam-malam keponakan ngasih kabar kalau dia disunat, anakku nangis kejar minta disunat. Akhirnya bapak ibu musyawarah biar daftar sunat di langganan dokter bapak ibu. Besoknya kita daftar, terus dokternya bilang kalau hari Senin aja kita pulang dan memberitahu kepada anak tanggal 1 Juli 2024. Jam 7 kita sudah sampai di dokter langganannya ibu. Masya Allah, kemarin tanya ke anak-anak yang pernah sunat di sana, katanya habisnya 1,5 juta. Alhamdulillah anak saya hanya dikasih harga 750.000 Kak Mel, Masya Allah. Keluarga saya tidak setuju kalau acara sunat anak saya diam-diam. Jadi kita tidak memberitahukan kepada keluarga besar, hanya ibu, bapak, dan suami yang tahu. Hanya ibu, bapak, dan suami saya yang lagi di perantauan. Maksudnya kumaha atuh ya? Oh mungkin hanya ibu, bapak, dan suami yang tahu karena mereka lagi di perantauan gitu. Tapi gak bilang-bilang keluarga besar yang lain gitu ya. Saya tidak masak sendiri soalnya tidak besar-besaran acaranya. Jadi ibu pesan catering 50 berkat Kak Mel. Masya Allah, selesai itu banyak banget yang ngasih uang ke anak. Kira-kira dapat 2 juta Kak Mel. Dalam hati saya alhamdulillah banget uang anak bisa saya pinjam untuk membayar hutang 8 juta. Tapi uang 2 juta tidak cukup Kak Mel. Jadi uangnya anak saya masukkan ke tabungan dulu. Saya tiap waktu selalu mengamalkan sholawat Jibril 5.000 kali dan munjiatnya 100 kali sehabis sholat fardu. Tidak lupa sholawat pohon uang 100 kali, doa Nabi Yunus 100 kali, ayat 1000 dinar 11 kali, dan sholawat adrikni 1000 kali. Ditambah yasin habis maghrib. Al-Waqiah tiap sholat fardu tidak pernah di skip, sholat duha dan Waqiah 7 kali Kak. Ar-Rahman sholat duhur, wah banyak banget ya Masya Allah.
Ar-Rahman, sholat zuhur dan Al-Mulk tidak lupa sebelum tidur. Saya juga sedekah subuh meskipun cuma 2.000 tiap hari. Kalau hari Jumat habis asar saya mengamalkan 14 kali Al-Waqiah. Masya Allah. Saking pengennya ya segera selesai masalahnya ya Mbak ya. Doa saya cuma satu, hanya ingin melunasi hutang 8 juta itu tanpa riba Kak Mel. Saya pasrah dan sabar Kak Mel. Setiap hari saya selalu menonton YouTube Kak Mel di saat iman naik turun dari nonton YouTube Kak Mel. Mood booster buat saya tanggal 26 Juli Kak Mel. Saya tidak punya uang buat beli buku LKS-nya anak. Iseng-iseng nagih utang ke kakak saya yang di Bali 300.000 yang sudah lama belum dibayar. Alhamdulillah langsung ditransfer Kak Mel. Terus saya cuma tanya kabar sama ibu mertua yang ada di Saudi. Tiba-tiba ibu TF uang juga sebesar 400.000 Kak Mel. Katanya buat jajan anak-anak. Masya Allah rezeki ngalir terus Kak Mel. Masya Allah rezeki ngalir terus Kak Mel. Kuncinya hanya pasrah dan sabar. Yakin bahwa Allah itu ada dan bisa menolong di saat butuh Kak Mel. Lanjut Kak Mel, tanggal 28 Juli orang yang meminjamkan uang itu nagih sama saya Kak, katanya uangnya sudah ada. Saya terus ngencengin sholawat adiknya sampai dapat 2.000 kali Kak Mel. Pikiran dan hati tidak tenang soalnya dibentak-bentak. Besoknya tanggal 29 saya bilang uangnya ada 6 juta. Saya menjual semua perhiasan yang saya punya dan pinjam uang tabungan anak yang 2 juta itu Kak Mel. Niat saya mengumpulkan emas memang buat bayar utang. Kalau mau ambil aja sisanya nanti aku cicil. Alhamdulillah orangnya mau Kak Mel. Segitu dulu ya Kak Mel. Testimoninya maaf kepanjangan. Semoga Kak Mel dan keluarga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Semoga yang menonton testimoni dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin. Tetap semangat mengejar jalur langitnya. Jangan gampang menyerah. Yakinlah di balik ujian pasti ada jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi testimoni dari Mbak Rifa di Jember. Masya Allah ya, the power of salat, amalannya banyak banget. Nggak cuma sholawat ya, sholat sunnah, belum lagi baca waqiah, apalagi hari Jumat baca waqiah 14 kali, Masya Allah luar biasa. Ketika kita sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, maka bagaimana jalan keluarnya supaya kita cepat selesai masalah kita, jalan keluarnya adalah lakukan. Ada dua ya, ada dua, ini nggak cuma satu doang, ada dua ikhtiar langit dan bumi. Lakukanlah ikhtiar langitnya, ini buminya tetap kerjain. Kalau teman-teman bekerja ya bekerja sebaik-baiknya. Kalau dagang sebaik-baiknya gitu ya, tetap seperti biasa. Tapi kencengin ikhtiar langitnya yang luar biasa. Yang orang lain tuh rasanya nggak mampu. Aku aja ngelihatnya begini, aduh aku nggak mampu. 14 kali baca waqiah, ditambah lagi amalan-amalan yang lain yang luar biasa banyak banget ya Mbak ya. Insya Allah kalau kamu istiqomah, insya Allah cepat selesai masalah. Qobul ntar doanya. Alhamdulillah kan udah dapat 6 juta tuh ya. Tinggal 2 juta lagi untuk melunasin utang ke orang tersebut. Wah 2 juta mah kecil. Ya jangankan 2 juta, 6 juta aja udah selesai kan, beres dari Allah kan. Makanya ayo kencengin lagi ikhtiar langitnya. Tapi teman-teman, memang ikhtiar langit kita mesti dikencengin. Jumlahnya dibanyakin. Tapi gak cuma sekedar banyak, mesti diistiqomahin. Dan gak cuma banyak dan istiqomah, tapi mesti diresapin. Ingat, mesti diresapin. Bacanya jangan buru-buru ngoyo ngejar waktu gitu loh. Ya ibarat kita lagi belajar tuh, belajar sistem kebut semalam. Besok mau ujian dan kayak gitu, kagak ada yang masuk ke otak ntar, ya kan? Jadi teman-teman diresapin. Kalau baca sholat Jibril misalnya, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Sambil bayangin kita lagi bayar utang lunas cash itu nggak apa-apa teman-teman, ya. Sambil baca sholawat, sambil ngebayangin kita dapat rumah, kita bisa beli rumah cash, kita bisa beli mobil cash, atau kita dikasih orang cuma motor misalnya atau mobil dan lain-lain. Itu bayangin aja, nggak apa-apa. Gitu loh, bayangin Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, bayangin terus Shallallahu ala Muhammad sambil bayangin kita lagi baca sholawatnya di depan Ka'bah. Masya Allah, sama-sama ya kita bayangin begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa ke Baitullah ya, amin amin ya Rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Barangkali kita ketemu ntar di sana barengan ya, amin. Gak ada yang gak mungkin ya teman-teman ya. Masya Allah banget, sholawat terus teman-teman. BTW aku lagi pengen baca munjat, kita baca munjat sama-sama yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin
Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, baca munjiat pelan-pelan. Kalau bisa 500 luar biasa istiqomah, tapi kalau misalnya nggak bisa segitu ya semampunya aja lah. 10 pagi 10 sore cukup, atau tiap habis sholat 10 atau tiap habis sholat 3 cukup teman-teman. Yang penting istiqomah dan diresapin bacaannya, jangan buru-buru. Usahakan kita tujuannya apa? Kejar ampunan Allah ya. Aku baca satu testimoni lagi ya. Ini dari Mbak, nama panggilan Green V ya, Green V nama panggilannya, lucu ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Green V, nama panggilan asal Bogor. Halo Mbak Green V, salam kenal. Aku mau berterima kasih sama Kamil. Terima kasih sudah bikin aku terus bersolawat di tengah permasalahan aku saat ini. Mungkin sekarang Allah belum mengijabah doa aku, tapi aku yakin Kak, Allah pasti ijabah doa aku. Walaupun begitu, aku berterima kasih sama Allah, karena Allah aku bisa tenang dan bertahan sampai saat ini. Aku mau cerita aja Kak, aku mahasiswa yang belum bekerja, belum berpenghasilan. Aku berniat buat nyari freelance untuk sedikit membantu orang tuaku yang kini bundaku sedang hamil. Qadarullah, di awal bulan Juli aku diajak buat freelance skincare gitu Kak. Aku gak ada kepikiran apapun, pure aja positive thinking. Nah pas mereka menerangkan ternyata aku seperti dihipnotis. Mereka berbicara dengan sangat lihai dan cerdas sekali. Aku sampai iya-iya aja. Dan pada akhirnya aku disuruh beli produk skincare yang lumayan agak mahal. Ya Allah, sampai 8 juta lebih. Aku sudah terus terang kalau aku gak ada uang. Mereka menawarkan aku, astagfirullahaladzim, pakai pinjol. Aku iya-iya aja, posisinya HP ku juga dipegang mereka Kak. Pas pulang kok rasanya seperti nggak ngong dan seperti ngangong. Dari situ aku bingung bagaimana cara menggantinya. Aku nggak berani bilang mereka karena mereka pun banyak pengeluaran adik pesantren, pengeluaran bentar lagi mau lahiran, sedangkan ayahku cuman buruh pabrik. Aku harus gimana ya Kak? Aku harus apa? Aku takut kalau bilang bundaku kenapa dengan adikku yang dikandungannya. Karena bundaku sempat dirawat, aku udah cari kerja kemana-mana dan belum tembus juga. Tapi makasih banyak Kak Mel udah buat aku rutinin sholawat, sehingga aku lebih tenang menghadapi ini. Semoga aku bisa istiqomah bersholawat dan bisa ikut testimoninya Kak Mel. Berkah selalu untuk kakak keluarga, semoga Allah beri berlipat kebaikan kepada Kak Mel. Masya Allah ya, itu tadi kisahnya Mbak Green V, masih muda nih ya, baru lulus kuliah ya. Masya Allah, semoga segera mendapatkan pekerjaan terbaik ya Mbak ya. Jadi Mbak Green V ini memang masalahnya belum selesai, tapi alhamdulillah katanya tenang ya. Yang luar biasanya itu ketika menyadari alhamdulillah kenal sholawat. Walaupun utang belum lunas, walaupun masalah belum beres, ini kena tipu nggak apa-apa Mbak. Loh kok nggak apa-apa gitu loh, ini 8 juta loh Mbak Mel, aku harus bayar pinjol. Bismillah, nanti diganti sama Allah berkali-kali lipat. Minimal diganti 10 kali lipat, 8 jutanya jadi 80 juta. Ya enggak? Bagaimana caranya dapat 80 juta? Ya enggak tahu, itu mah urusannya Allah. Entah tiba-tiba ada yang ngasih 80 juta, entah nanti dapat pekerjaan yang gajinya itu nanti kalau ditotal dia tahu-tahu jadi 80 juta dalam setahun misalnya. Atau diganti sama Allah jadi 100 kali lipat jadi 800 juta. Enggak ada yang enggak mungkin bagi Allah. Emang bisa. Barangkali nanti dapat pekerjaan gajinya 8 juta. Tinggal kamu kali aja tuh, tahu-tahu kamu bekerja udah sekian tahun di sana, pasti total tuh iya ya aku dapat 800 juta. Luar biasa, Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Bersyukur dulu di usia semuda ini, alhamdulillah sama Allah dikenali sama salawat, walaupun jalurnya jalur kena tipu. Ya nggak apa-apa, bismillah, kencengin salawatnya. Salawat apa terserah. Kamu kalau bisa baca munjiat, kamu baca munjiat. Berapa terserah sih, tapi kalau aku yang sepengalaman aku minimal 500, atau kamu baca sholawat Ibrahimiyah, bacanya dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh itu sebanyak-banyaknya. Ya, atau kamu baca 10 pagi 10 sore Ibrahimiyah, nanti kamu sepanjang hari kamu baca 500 sholawat munjiat. Coba deh, cobain deh.
Istiqomahin ya 500 munjiat minimal ya. Ini bukan sebuah amalan yang bagaimana-bagaimana, enggak ya teman-teman. Ini hanya sepengalaman aku ketika mengamalkan 500 munjiat pada saat itu luar biasa banget. Coba bener-bener sungguh-sungguh minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah, yang detail minta pekerjaan yang terbaik, yang detail minta sama Allah yang pekerjaannya begini ya Allah, yang teman-temannya baik, yang dekat dari rumah, yang pekerjaannya aku nyaman ngerjain, pokoknya minta yang detail sama Allah, banyakin baca sholawatnya, kalau bisa baca munjiat, kalau enggak ya terserah kamu ya, cuman memang kalau kamu mau baca sholawat Jibril tuh kalau mau cepat terkabul jangan 500, jangan 1000, 5000 minimal sehari. Itu berdasarkan sepengalaman. Nanti ada yang nonton yang tidak sepaham, apa itu nggak diajarin sama Rasulullah? Emang Rasulullah nggak nyuruh buat kita baca dengan jumlah sekian? Nggak ada. Rasulullah cuma nyuruh kita baca salawat sebanyak-banyaknya, semakin banyak semakin bagus. Dan salawat yang diucapkan oleh Rasulullah ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah salawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang langsung diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya ketika sahabat bertanya salawatnya seperti apa itu. Makanya itu salawat yang paling afdol. Namanya salawat Ibrahimiyah. Tapi kalau teman-teman mau baca salawat yang lain terserah, bebas, semuanya bagus kok. Ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman hari ini yang udah aku bacain kisahnya semoga lancar rezekinya, diijabah doa-doanya, lunas utangnya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga gitu, lancar rezekinya, diijabah doa-doanya, lunas utangnya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.